Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahma Nabila Putri dengan NIM 221080200071. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ISO 5600 dan manajemen inovasi. Materi ini tentu penting terutama dalam konteks organisasi dan dunia industri modern, termasuk sektor perbankan syariah, karena inovasi menjadi kunci daya saing jangka panjang. Nah, sebelumnya kita harus tahu mengenai apa itu ISO. ISO atau International Organization for Standardization adalah organisasi internasional yang didirikan pada 23 Februari 1947. Nah, organisasi ini terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi nasional dari berbagai negara dan bertugas mengembangkan serta menerbitkan standar internasional di berbagai bidang. Nah, beberapa standar ISO yang terkenal antara lain yang pertama ada ISO 9001 yaitu sistem manajemen mutu, ada ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, ada ISO 27001 sistem manajemen keamanan informasi, kemudian ada ISO 45001 yaitu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian ada ISO 22000 yaitu keamanan pangan, dan yang terakhir ada ISO 37001 yaitu anti suap, dan masih banyak lagi. Nah, sebelumnya kita tentunya harus fokus ke ISO 5600 ini ya. Jadi fokus kita pada ISO 5600 series. Nah, ISO 5600 adalah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, untuk tujuannya apa sih? Nah, tujuan utama dari ISO 5600 ini adalah menciptakan nilai melalui inovasi, baik dari itu produk, layanan proses, model bisnis, ataupun metode kerja. Nah, inovasi ini bukan hanya soal kreativitas, tapi lebih penting lagi, yaitu soal realisasi nilai baru bagi organisasi. Nah, di ISO 5600 juga terdapat komponennya. Jadi komponennya itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, diantaranya yaitu ada ISO 5600 yaitu konsep dan prinsip dasar manajemen inovasi, dan juga ada ISO 56001 tahun 2024 itu mengenai pensyaratan sistem. Kemudian juga ada ISO 5600 di tahun 2019 yaitu mengenai panduan penerapan. Juga ada ISO 56003 sampai 56008 yang berisi alat dan metode untuk manajemen kemitraan, evaluasi, manajemen ide, kekayaan intelektual, dan kecerdasan strategis. Nah, semua bagian ini saling terintegrasi dan dirancang untuk mendukung organisasi dalam menjadikan inovasi sebagai budaya dan strategis bisnis jangka panjang. Kemudian ada definisi dan jenis inovasi. Nah, itu apa aja? Nah, menurut ISO, inovasi adalah entitas baru atau yang diubah seperti produk, layanan proses, atau metode yang menghasilkan atau mendistribusikan nilai. Jadi, inovasi ini bukan hanya tentang ide, tetapi tentang dampaknya. Ada berbagai jenis inovasi nih. Terbagi menjadi 5. Ada inovasi produk, inovasi layanan, inovasi proses, inovasi model bisnis, dan juga inovasi metode kerja. Nah, selain itu, inovasi juga bisa diklasifikasikan atau dibagi berdasarkan tingkat kebaruannya dan jenis dampak. Apakah mengganggu tatanan lama atau sekedar perbaikan bertahap saja. Nah, jadi prinsip
di manajemen inovasi ISO ini, ISO 5600 ini juga menyusun prinsip-prinsip dalam sistem manajemen inovasi, antara lain ada realisasi nilai, kemudian juga ada kepemimpinan yang berorientasi masa depan, yang ketiga ada arah strategis yang jelas, yang keempat ada budaya organisasi yang mendukung inovasi itu sendiri, yang kelima ada eksploitasi wawasan atau insight, keenam ada manajemen ketidakpastian, ketujuh ada adaptabilitas tinggi, kemudian yang terakhir ada pendekatan sistematis. Jadi ada 8 nih. Nah, dengan mengikuti prinsip tersebut, organisasi juga bisa membangun sistem inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, sebagai akhir dari materi ini, ISO 5600 ini memberikan kerangka kerja yang kuat bagi organisasi untuk mengelola inovasi secara sistematis. Dalam dunia yang semakin kompetitif ini, inovatif bukan lagi hanya pilihan, melainkan sebuah keharusan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya manajemen inovasi di era modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.